Silakan Ustaz. Baik, jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Silakan di-unmute Ustaz. Di-unmute Ustaz, maaf. Itu ke-mute, nggak sengaja tadi. Tolong di-unmute Ustaz. Baik, sudah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, teman-teman, bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang semoga lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru kenikmatan yang melalaikan kita dari zikir kepadanya, karena kebanyakan manusia ketika mereka diberikan keluasan nikmat justru membuat mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu ujian tersendiri ketika Allah melapangkan nikmat yang ada pada kita. Ini harus kita upayakan, kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur, yaitu dengan memanfaatkan setiap nikmatnya dalam rangka meningkatkan ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, serial kajian kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab yang sangat baik, yang sangat bagus, membahas tentang peringatan-peringatan seputar kematian hingga perjalanan manusia di akhirat nanti. Karena memang yang namanya hakikat kehidupan itu bukan hanya kehidupan di dunia, melainkan hakikat kehidupan itu adalah kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka dalam kesempatan sebelumnya kita telah membahas bersama-sama tentang proses perjalanan ataupun usaha manusia di dalam menempuh, menjalani salah satu ujian dalam perjalanan di akhiratnya, yaitu adalah saat melintasi sirat. Sudah kita jelaskan. Maka sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bahwa yang namanya sirat itu adalah jisrun mamdudun baina dhahril jahannam. Yang disebut dengan sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Sehingga kalau ada dua
ada dua kelompok. Kalau yang kita sebutkan kemarin untuk kelompok orang-orang kafir dan ya musyrik, maka mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka, digiring masuk untuk dilemparkan ke dalam neraka sebelum sirat itu dibentangkan. Ya, jadi kelompok orang-orang kafir dan munafik ini mereka tidak melewati yang namanya sirat, langsung melewati jalur khusus masuk ke dalam neraka. Ya, ini kelompok orang-orang kafir dan musyrik. Mereka tidak melewati sirat. Sehingga mereka lah yang menjadi penghuni neraka pertama. Yang masuk ke dalam neraka pertama itu adalah orang-orang kafir dan musyrik. Adapun orang yang melintasi sirat, sudah kita sampaikan kemarin, ada yang setidaknya ada 3 golongan. Yang pertama adalah selamat saat melintasi sirat tanpa ada hambatan. Kemudian yang kedua adalah yang melintasi sirat dengan berbagai hambatan yang ada meskipun akhirnya mereka selamat. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, kelompok yang tidak selamat terjatuh ke dalam neraka. Ya, dan mereka ini adalah kelompok orang-orang munafik dan orang-orang dari kalangan orang beriman yang dosanya jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada perbuatan baiknya. Sehingga mereka harus terlebih dahulu dicuci di dalam api neraka. Sehingga dengan demikian, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka jahanam, ya, penghuni neraka jahanam itu ya sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yang pertama adalah orang-orang kafir dan musyrik, kemudian ya, selanjutnya adalah orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik karena Allah menyebutkan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ya. Kemudian yang keempat adalah dari golongan orang-orang beriman yang melakukan dosa-dosa besar terutama dan timbangan amalan dosa, amalan buruk mereka lebih berat daripada amalan kebaikan dan mereka harus terlebih dahulu dicuci di dalam neraka. Inilah penghuni neraka jahanam. Ya, penghuni neraka jahanam. Baik, maka dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana gambaran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran terkait dengan neraka ini. Ya. Maka judulnya adalah kita sebutkan di sini neraka siksa tiada jeda. Ya. Neraka itu adalah siksa tiada jeda. Sebelumnya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita terlebih dahulu mencoba untuk menggali apa hikmah, ya, apa hikmah di balik penciptaan neraka. Karena yang namanya neraka dan surga ini adalah salah satu di antara makhluk-makhluk Allah. Ya. Neraka dan surga ini adalah salah satu di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa hikmah ya, di balik penciptaan neraka itu? Ini sangat penting, ini menjadi satu catatan untuk kita semua. Ketika kita ingin bertanya tentang apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita bertanya untuk apa Allah melakukan ini, untuk apa Allah menciptakan ini. Jangan sampai kita bertanya seperti itu. Ya. Mengapa? Karena ini adalah adab yang kurang baik terhadap Allah, termasuk saat bertanya tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak Allah apa saja yang Allah maui, apa saja yang Allah kehendaki, apa saja yang Allah perbuat. Ini adalah hak Allah. Kita dilarang untuk bertanya mengapa Allah melakukan hal ini? Mengapa Allah menciptakan ini? Tidak boleh. Ya, contohnya adalah mengapa Allah menciptakan iblis? Mengapa Allah menciptakan neraka? Nah, ini tidak boleh. Yang benar, mengapa kita dilarang untuk bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Kata Allah, karena Allah berfirman, ya,
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak berhak untuk ditanya tentang hak Allah. Apa yang Allah ingin perbuat itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kehendak Allah itu adalah hak Allah. Kita tidak boleh bertanya mengapa Allah menciptakan ini, mengapa Allah menciptakan itu. Ya, tadi karena Allah itu tidak berhak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Ya. Sedangkan kita yang akan ditanya nanti terhadap apa yang kita perbuat. Ya. Ini menjadi satu catatan penting ketika kita ingin menggali suatu hikmah. Maka pertanyaan yang benar bagaimana? Yang benar adalah kalau kita ingin bertanya tentang satu kejadian ya, yang menjadi ketetapan Allah, maka kita bertanya adalah dengan apa hikmah dibalik ya penciptaan neraka seperti itu. Apa hikmah dibalik penciptaan iblis dan lain sebagainya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menciptakan neraka ya, melainkan terdapat hikmah. Ya, jadi mengapa kita tidak boleh bertanya dengan mengapa Allah melakukan ini, mengapa Allah melakukan itu? Karena setiap apa yang Allah perbuat, ya, setiap apa yang Allah kehendaki pasti di belakangnya terdapat hikmah. Seperti itu. Baik. Begitu pula dalam penciptaan neraka. Di sana terdapat hikmah besar. Salah satunya adalah bahwasanya Allah menjadikan neraka ini sebagai balasan bagi orang-orang yang lalai terhadap peringatannya. Ya. Sebagai balasan terhadap orang-orang yang lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membuka di dalam surat Al-Mulk ya, maka kita akan dapatkan. Coba kita membuka surat Al-Mulk ya. Ya, di dalam ayat yang ke-8 surat Al-Mulk ayat ke-8 Allah berfirman ini tentang pertanyaan Allah kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, hampir-hampir saja neraka itu ya pecah ya. Kalau kita membaca ayatnya ya hampir-hampir saja neraka itu meledak karena kemarahannya ya terhadap penduduk neraka ini. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali ada sekumpulan orang kafir ataupun penduduk neraka itu dilemparkan ke dalamnya, maka penjaga-penjaganya itu para malaikat akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu? Ini pertanyaan penjaga neraka kepada penduduk neraka. Maka mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka mengakui bahwasanya dahulu itu ada seorang nabi yang datang kepada kami. Dahulu itu ada seorang ulama yang datang kepada kami. Dahulu itu ada seorang ustadz yang datang kepada kami, namun kami tidak mau mendengar. Kami tetap ngeyel, kata orang Jawa. Ya. Maka Allah menjadikan neraka ini sebagai balasan bagi mereka yang lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah dahulu di saat di dalam kehidupan dunia sudah mendatangkan peringatan-peringatan yang begitu banyak, namun mereka tidak menghiraukan peringatan Allah, sehingga balasannya adalah mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam saat di akhirat nanti. Nah, ini
hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua juga bahwasannya Allah menjadikan neraka jahanam ini sebagai balasan. Ya, jadi intinya neraka jahanam ini Allah jadikan sebagai balasan hukuman bagi orang-orang yang membangkang, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula Allah jadikan neraka jahanam ini sebagai balasan yang setimpal, ya. Jadi neraka jahanam ini adalah balasan yang setimpal bagi perbuatan buruk. Karena sebagaimana kaidah yang disebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Ya. Perbuatan baik akan dibalas perbuatan baik, bahkan berlipat. Sedangkan perbuatan buruk akan dibalas dengan perbuatan buruk. Ya. Artinya ketika seseorang di dunia dahulu sering melakukan keburukan, kekafiran, kemunafikan, kefasikan, maka mereka kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan balasan yang berupa siksa neraka. Ini adalah balasan yang setimpal bagi orang-orang tadi yang lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bentuk balasan yang setimpal itu? Ya. Bentuk balasan yang setimpal itu adalah saat mereka dahulu di dunia, ya, merasa bebas, tidak mau terkekang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau diatur oleh syariat Allah, inginnya bebas, inginnya merdeka, ya. Pikirannya mau merdeka, ya. Hatinya mau merdeka, jiwanya mau merdeka sehingga tidak mau sholat, tidak mau tunduk kepada Allah, hatinya tidak mau mentauhidkan Allah. Ini mereka ingin merdeka, ingin bebas, tidak mau diatur. Ya. Maka balasannya apa? Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Karena memang Allah jadikan neraka ini adalah sebagai balasan setimpal bagi perbuatan buruk. Ya. Maka ketika dahulu mereka ingin merasa bebas di dunia, maka balasan setimpalnya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terkekang, ya, dalam keadaan terkunci, terbelit, diikat tubuhnya. Ya. Maka hal ini bisa kita, ya, baca di dalam surat Al-Furqan ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 13, Allah berfirman, "Wa idza ulqu minha makanan dhayyiqan muqarranin da'u hunalika thubura." Ya. Apabila penduduk neraka jahanam ini dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya, maka mereka, ya, dimasukkan ke dalam tempat yang sempit dalam keadaan terbelenggu, muqarranin, dalam keadaan terbelenggu, tidak bebas sebagaimana bebasnya mereka dahulu ketika di dunia. Ya. Baik, nah, ini adalah balasan yang setimpal. Ketika dahulu mereka di dunia ingin merasa bebas, maka saat mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tubuh mereka terbelenggu oleh rantai yang begitu besar, ya. Dan mereka dimasukkan ke dalam tempat yang begitu sempit, dan ini menambah kesempitan tersebut, menambah ketidakbebasan mereka. Ini balasan yang setimpal, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita paham bahwasannya, ya, ini adalah hikmah di balik penciptaan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu selain orang-orang ataupun penduduk neraka jahanam ini mendapatkan balasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka dahulu di dunia, maka mereka juga
ya, sebagai bentuk balasannya itu adalah ya, ketika mereka dahulu tidak takut untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak takut saat melanggar aturan-aturan Allah, ya, tidak takut saat mereka tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan setimpalnya? Balasan setimpalnya adalah mereka akan dirundung dengan rasa ketakutan, kekhawatiran yang tidak bisa dibayangkan. Ya, ini balasan yang setimpal juga. Balasan setimpal dari mereka bebas di dunia, maka mereka akan terkekang di akhirat. Balasan saat mereka tidak takut kepada Allah saat di dunia, maka mereka akan mendapatkan rasa ketakutan yang begitu dahsyat saat dilemparkan ke dalam neraka. Bagaimana mereka tidak takut, ya. Sedangkan gambaran-gambaran neraka itu sudah sangat jelas sekali kita dapatkan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita mau membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, makna-makna Al-Quran, banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran penjelasan tentang bagaimana keadaan di dalam kehidupan neraka itu. Maka selanjutnya kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana gambaran neraka itu sehingga menambah rasa ketakutan penduduk neraka itu menjadi berlebih. Ya. Apa yang pertama, gambaran neraka, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, gambaran neraka yang pertama itu adalah bahwasannya penduduk neraka itu di dalam neraka itu dalam keadaan hidup. Ya, dalam keadaan hidup, tidak mati. Ya. Kalau mati mereka tidak akan merasakan siksa neraka. Namun ya, yang namanya kehidupan di neraka itu ada, ya, karena di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan idza dakhala ahlul jannati al jannata wa dakhala ahlun nari an-nara. Ya. Ketika penduduk surga itu sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka. Ji'a bil maut, kematian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk seekor domba. Jadi yang namanya kematian itu didatangkan dalam bentuk seekor domba. Kemudian kematian yang dalam bentuk domba itu disembelih. Ya, disembelih. Dan Allah mengatakan, ya, setelah ini tidak ada kematian. Artinya adalah penduduk surga, penduduk jannah itu senantiasa hidup dan penduduk neraka itu senantiasa hidup. Tidak ada kematian. Bayangkan. Ya. Sehingga mereka harus disiksa dalam keadaan hidup. Wal'iyadzubillah. Ini gambaran yang pertama. Ya. Kemudian yang menambah rasa ketakutan penduduk neraka itu adalah sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana bentuk neraka ini. Ya. Mereka itu, penduduk neraka itu ketika dimasukkan ke dalam neraka itu bukan dengan diperintah masuk kamu, tidak. Akan tetapi mereka dilemparkan, ya, dilemparkan dalam keadaan terbelenggu itu tadi, ya, dalam keadaan terbelenggu. Berapa ketinggian neraka itu sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ketinggian neraka inilah yang menambah akan ketakutan penduduk neraka. Bukan mereka terjatuh ke dalam neraka itu bukan pada kedalaman 10 sampai 100 meter saja, namun kedalamannya itu adalah mencapai, ya, 70 tahun perjalanan. Ya, bagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, satu benda dijatuhkan ke dalam neraka baru sampai ke dalam kerak neraka itu setelah perjalanan selama 70 tahun. Bisa kita bayangkan betapa dalamnya, ya, neraka jahanam itu. Wal'iyadzubillah. Ya. Baik. Ya.
Kemudian jamaah sekalian, ini gambaran yang kedua tentang kedalaman neraka itu. Kemudian begitu pula ya, di dasar neraka itu ya, ketika mereka terjatuh ke dalam neraka, mereka terjatuh bukan ke dalam air. Ya. Kalau terjatuh ke dalam air mungkin ya masih enak meskipun tingginya kita jatuh dari ketinggian tadi 70 tahun perjalanan. Setelah masuk ke dalam ketinggian yang begitu dalam, ya, mereka harus menemui lautan api, ya, lautan api, yang dimana lautan api ini bergemuruh, ya, siap melahap penduduk neraka. Ya. Maka sifat neraka itu disebutkan di dalam surat Al-Lahab, naron dzatal lahab, ya, naron dzatal lahab, yaitu api yang menyala-nyala. Ya. Kemudian begitu pula di dalam surat Al-Mulk Allah menjelaskan ya di dalam ayat yang ke-7, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ini gemuruh suara api neraka itu bagaimana? Apabila penduduk neraka itu dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Ya. Coba bisa kita bayangkan jamaah sekalian. Suara neraka itu disebutkan di dalam Al-Mulk ayat 7 itu dengan suara yang begitu mengerikan. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, artinya api neraka itu memiliki suara yang begitu menakutkan, yang menambah ketakutan para penduduk neraka jahanam. Ya. Kemudian ya, gambaran berikutnya dari neraka itu adalah ya, neraka ini dijaga oleh malaikat-malaikat penjaga neraka, ya, yang jumlahnya itu berapa? Yang jumlahnya itu ada 19. Ma salakakum fi saqar, ya. Ataupun di dalam ayat yang lainnya Allah menjelaskan, ya, dalam surat Al-Mulk juga Allah menjelaskan, ya. Ini penjelasan tentang penjaga neraka jahanam, ya, penjaga neraka jahanam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penjaga ini. Baik. Di dalam surat Al-Mudaththir, ya, surat Al-Mudaththir Allah berfirman pada ayat yang ke-27, ya. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19, ya, kata Allah. Di mana penduduk neraka jahanam ini dijaga oleh 19 malaikat yang bermuka bengis, yang bermuka, ya, tidak senyum. Nah, ini betapa mengerikannya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat yang menjadi penjaga neraka itu tidak bisa disogok, tidak bisa ditawar-menawar, tidak ada. Tidak ada terpancar dari wajah mereka, ya, wajah kasih sayang, tidak ada. Ya. Seluruh muka penjaga neraka itu semuanya menakutkan. Ini, ya, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menambah ketakutan para penduduk neraka jahanam itu, ya, disebutkan di dalam surat At-Tahrim, ya, bahan bakar neraka ini apa? Ya, yang menjadi bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, ya. Manusia dan batu.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Di mana bahan dasar neraka ini bukan dari arang, bukan dari kertas, melainkan dari apa? Ya, bahan dasar neraka ini yang senantiasa menyalakan apinya itu adalah jasad-jasad manusia, tubuh-tubuh manusia dan batu. Ya. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di mana tadi penjaga neraka ini adalah malaikatun ghiladun syidad, malaikat yang tadi bermuka bengis, yang jumlahnya berapa? 19. Ya. Ini tentunya menambah ketakutan penduduk neraka pada saat itu. Ya. Kemudian ya, belum lagi ya, berapa kadar panas dari api neraka ini. Ya. Maka Allah menyebutkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian yang ada di dunia ini, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, ini 1/70-nya, ya, 1/70 dari panasnya neraka jahanam. Ini mungkin sudah kita sering dengar. Artinya adalah kalau api di dunia itu membuat kulit kita terbakar, terkelupas, merasakan sakit yang begitu dahsyat, ya. Bagaimana ketika kuatnya panas api itu dilipat gandakan menjadi 70 kali. Wal'iyadzubillah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apalagi sifat daripada neraka jahanam itu, yaitu adalah tadi di dalam ayat yang surat Al-Mudaththir ayat 28, Allah menyebutkan sifat neraka itu adalah la tubqi wa la tadar. Ya, la tubqi wa la tadar. Ketika api neraka itu membakar, ya, penduduk neraka, maka itu tidak menyisakan sama sekali dan, ya, tidak menyisakan, ya, yang dibakar, ya. Tidak menyisakan dan membiarkan. Artinya apa? Ya, artinya adalah setiap bahan yang dimasukkan ke dalam neraka itu pastilah hancur berkeping-keping, tidak menyisakan apapun. Ya, sehingga para ulama itu menyebutkan sekiranya benda yang paling kuat, yang paling keras di dunia ini, misal apa? Semisal logam yang begitu kuat yang digunakan untuk misalnya memecah batu yang begitu kuat ataupun memotong besi, logam. Ya. Ini sekiranya logam yang begitu kuat itu dimasukkan ke dalam neraka, niscaya logam itu akan, ya, tidak tersisa apapun. Karena Allah menyebutkan la tubqi wa la tadar. Jika logam yang begitu kuat saja tidak tersisa apapun, bagaimana dengan kulit manusia yang sangat lembek ini, yang sangat ringkih ini, ya. Maka lebih tidak menyisakan apapun. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi, ya, ini kalau kita mau mengkaji apa saja gambaran-gambaran neraka itu, bisa kita baca di dalam Al-Quran keterangan yang begitu jelas. Ya. Di antaranya adalah yang membuat penduduk neraka jahanam ini bertambah ketakutan mereka itu adalah saat kulit mereka ini, ya, senantiasa mengalami pergantian. Dalam surat An-Nisa ayat 56 Allah menyebutkan, ya,
kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kata Allah, setiap kali kulit penduduk neraka ini terkelupas, ya. Kalau nadijat itu artinya adalah ya matang, ya. Kalau misalnya kita menyebut nasi sudah matang, sama ini juga. Ketika kulit itu sudah matang, sudah tidak merasakan sakit, maka kulit itu akan berganti lagi menjadi kulit yang baru, dan itu akan terus berganti, terus seperti itu. Ya, maka dari sini para ulama menyebutkan bahwasannya ketika kulit ini menjadi alat untuk perasa, maka ketika kulit itu sudah tidak ada, maka tidak akan terasa lagi satu penyakit, suatu kesakitan. Maka ketika untuk mendapatkan azab yang pedih, maka kulit itu akan terus berganti. Seperti itu. Ini yang dirasakan oleh penduduk neraka. Kemudian terkait dengan apa yang menjadi bahan makanan dan minuman penduduk neraka ini, yang tentunya menjadi hal yang menambah ketakutan mereka, diantaranya apa? Diantaranya itu adalah makanan mereka itu adalah zakum, buah zakum. Apa itu buah zakum? Buah zakum itu adalah buah yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat fid dari dunya la afsadat ala ahli dunya." Ya, sekiranya satu tetes saja buah zakum itu ditaruh di dunia, niscaya akan merusak kehidupan manusia. Bayangkan satu tetes dari buah zakum itu dijatuhkan ke dunia akan merusak seluruh kehidupan manusia. Maka ya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna syajarataz zakum ta'amun athim kal muhli yaghli fil butun, ya. Maka ini adalah menu makanan penduduk neraka itu, yang ketika dimakan oleh penduduk neraka itu akan merusak, ya, merusak perutnya, seperti itu. Ini baru makanannya, belum minumannya. Apa minumannya? Ya, minumannya itu adalah hamim. Hamim itu adalah api yang mendidih. Ketika mereka dalam kondisi haus yang tidak tertahan, lapar yang tidak tertahan, mereka diberikan minuman yang begitu, yang berupa dari air yang mendidih, ya, sehingga membuat, ya, wasuqu ma'an hamima fataqatta'a am'a'ahum, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Kemudian mereka penduduk neraka itu diberikan minuman berupa air yang mendidih, ya, faqatta'a am'a'ahum, sehingga membuat usus-usus mereka itu terurai, terpecah-pecah. Wal'iyadzubillah. Ya. Ini gambaran makanan dan minuman. Belum lagi menunya itu adalah ghassak. Apa itu ghassak? Ya, di dalam surat An-Naba kita dapatkan, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa. Ya. Mereka saat di neraka itu tidak mendapatkan bardan wala syaraba. Ya. Sesuatu yang menyejukkan, dan tidak mendapatkan minuman kecuali apa? Kecuali hanya dua menu saja, hamim dan ghassak. Apa itu ghassak? Kalau hamim itu tadi air mendidih, adapun ghassak itu adalah seluruh kotoran yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Ya, bisa kita bayangkan apa saja kotoran yang keluar dari penduduk neraka, mulai dari darah, nanah, dan apapun itu dijadikan satu dan diminumkan kepada mereka. Ini adalah ghassak. Ya, baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa gambaran yang membuat penduduk neraka itu bertambah rasa takut mereka. Ya.
Dikarenakan sebagai balasan mereka dahulu di dunia tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang merasa takut kepada Allah itu mereka akan mendapatkan makom yang tinggi, ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut terhadap makom Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan jannatan, yaitu kedudukan yang tinggi saat di jannah. Karena memang rasa takut ini mahal harganya, ya. Rasa takut seorang hamba terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala ini mahal harganya. Orang kalau takut kepada Allah, maka dia akan menjauhi larangan-larangan Allah. Dia akan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang di dalam hatinya itu tidak terdapat rasa takut kepada Allah, maka dia akan menerjang setiap larangan-larangan Allah. Tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut ini tidak akan dibalas kecuali dengan jannah. Sebaliknya, kalau orang di dunia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka balasannya pula setimpal, yaitu mereka akan mendapatkan ketakutan itu saat mereka dilemparkan ke dalam neraka. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan selanjutnya, ya. Dan kalau misalnya kita mau masih mendalami tentang gambaran kehidupan di neraka ini, masih membutuhkan waktu yang begitu panjang untuk penjelasan ini, ya. Saya simpelkan saja yang terakhir terkait dengan gambaran penduduk neraka itu adalah yu'ta bi an'ami ahli dunya, ya. Pada saat di neraka nanti, salah satu penduduk neraka itu akan didatangkan yang mereka dahulu mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak, namun mereka kafir, ya. Maka orang yang dulu di dunia mendapatkan nikmat yang begitu banyak itu didatangkan nanti saat di neraka. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka satu celupan, ya. Kemudian ditanya, apakah masih tersisa? Apakah engkau masih mengingat kenikmatan yang dahulu engkau dapatkan ketika di dunia? Maka seketika itu dia menjawab, tidak ya Allah. Aku merasa tidak pernah sama sekali bahagia sebelumnya. Bayangkan, kenikmatan yang begitu banyak saat dia di dunia, yang dia dapatkan di dunia, sirna seketika saat sekali celupan, ya. Saat sekali celupan di neraka, seluruh kenikmatan yang dahulu dia rasakan di dunia seketika hilang. Ini yang dirasakan oleh penduduk neraka. Sehingga jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, sesungguhnya kalau kita mendengar hadis ini, cukuplah untuk menenangkan hati kita. Ketika kita melihat orang-orang yang tidak sholat, orang-orang kafir, namun tadi tidak sholat, tidak mau taat kepada Allah, namun mereka mendapatkan nikmat yang begitu banyak saat di dunia. Kita tidak perlu merasa takjub. Kita tidak perlu merasa rendah. Karena apa? Ingat saja hadis ini. Kalau ketika mereka meninggal dalam keadaan kafir, maka satu celupan mereka di neraka nanti menghilangkan seluruh kenikmatan yang dahulu mereka rasakan ketika di dunia. Sebaliknya, penduduk jannah, ya, akan didatangkan pada hari kiamat. Yang ini orang yang paling sengsara di dunia dahulu, namun dia adalah orang-orang beriman. Didatangkan orang yang dahulu paling sengsara di dunia dari kalangan penduduk surga jannah, itu saat mereka dimasukkan ke dalam jannah, maka ditanya, apakah kamu merasakan, ya, kesengsaraan yang pernah engkau rasakan ketika di dunia? Maka dijawab, tidak ya Allah, aku belum pernah sama sekali merasakan kesengsaraan sebelumnya. Karena satu celupan yang dia rasakan saat di surga menghilangkan seluruh kesengsaraan yang pernah dia rasakan saat di dunia.
Ini kebalikannya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ini mencukupkan gambaran terkait dengan bagaimana gambaran kehidupan penduduk neraka saat di akhirat. Selanjutnya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan, apakah seluruh penduduk neraka itu kekal? Ya. Apakah seluruh penduduk neraka itu kekal? Maka jawabannya tidak. Karena yang namanya di dalam neraka itu ada dari kalangan orang-orang beriman. Ya, meskipun keimanannya sebesar biji sawi. Ya, maka adapun orang-orang kafir, musyrik dan munafik, maka mereka kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun sekecil biji sawi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya malaikat untuk mengeluarkan ya di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya. Ini hadis yang sangat penting untuk kita ketahui ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ataupun memerintahkan akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman ya. Maka Allah memerintahkan keluarkanlah dari penduduk neraka itu yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun sebesar biji sawi. Fayukhrijuna minha qadiswaddu ya. Maka para malaikat mengeluarkan mereka itu dari neraka ya, yang tubuh mereka itu sudah hangus dikarenakan api neraka. Fayulqauna fi nahril haya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan ya, dicelupkan ke dalam sungai kehidupan. Fayanbutuna kama tanbutul hayyatu fi janbis sayl. Maka orang alumni neraka jahanam ini ketika dicelupkan ke dalam sungai kehidupan, maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman di pinggir-pinggir sungai itu ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menyebutkan bahwasannya meskipun orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalam neraka, maka pada akhirnya mereka akan dikeluarkan dari neraka. Namun pertanyaannya ya, meskipun orang-orang beriman yang tadi keburukannya itu lebih berat, lebih banyak daripada kebaikannya, apakah mau di antara kita ya semenit saja, sedetik saja dimasukkan ke dalam neraka? Tentunya semua kita tidak mau. Ya, sebaik setengah detik ya, seperempat detik kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari api neraka. Maka setidaknya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada pembahasan tersendiri. Kalau kita tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya, karena yang namanya orang-orang beriman, mengapa mereka harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran mereka, dosa-dosa mereka, sebelum mereka akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Mereka harus dibersihkan terlebih dahulu. Namun meskipun membersihkannya, akhirnya kita akan dimasukkan, orang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga, maka tidak ada satupun di antara kita yang mau ya masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Maka setidaknya ada beberapa hal, karena yang kalau kita sebut neraka ini sebagai sungai untuk membersihkan kotoran manusia, maka di dalam kehidupan dunia Allah telah menyediakan kepada kita semua pembersih, sungai-sungai yang bisa membersihkan kotoran dosa-dosa kita. Apa itu? Yang diantaranya adalah sungai taubat. Dengan kita bertaubat kepada Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
Kemudian begitu pula dengan kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Semoga dengan amalan kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan itu akan membersihkan keburukan-keburukan kita, catatan-catatan dosa kita. Kemudian yang begitu pula dengan musibah. Musibah yang kita hadapi pada dasarnya itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, seperti itu. Nah, inilah beberapa sungai-sungai di dalam kehidupan dunia kita yang bisa kita jadikan untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari segala bentuk kotoran-kotoran dosa. Di mana jika kita tidak bisa memanfaatkan ketiga sungai ini, ya, sungai taubat, sungai kebaikan dan sungai musibah, maka kita akan dimasukkan ke dalam sungai neraka jahanam dan wal'iyadzubillah, ya, kita akan mendapatkan siksaan yang begitu dahsyat. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka terakhir hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu kita. Karena para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, ketika mereka mendengar ayat-ayat tentang pedihnya siksa neraka itu, mereka langsung menangis. Ketika mereka sholat membaca ayat-ayat tentang neraka, mereka menangis sampai tidak bisa melanjutkan sholat mereka. Ini yang terjadi pada mereka. Dikarenakan fahamnya mereka tentang gambaran kehidupan neraka itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah menangis dikarenakan siksa neraka? Gambaran siksa neraka. Ya. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa-doa dari memohon kepada Allah terhindar dari siksa neraka. Terutama sebelum kita saat kita tahiyat di dalam akhir salat kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita memohon kepada Allah dari siksa neraka jahanam. Karena sesungguhnya orang yang selamat daripada siksa neraka jahanam itu adalah orang yang sukses. Orang yang sukses itu bukan orang yang mendapatkan pekerjaan yang baik. Pekerjaannya, usahanya sukses ketika di dunia. Keluarganya sukses, pendidikannya sukses. Bukan itu. Hakikat daripada kesuksesan itu adalah ketika seseorang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 185. Hakikat kesuksesan itu adalah Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mendapatkan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap kalian itu akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, maka sungguh adalah orang yang sukses sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ini Allah sebutkan. Kesuksesan yang paling, ya, yang hakikat daripada kesuksesan itu adalah saat seseorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa penjelasan, ya, bahwasannya neraka itu adalah siksa tiada jeda, ya. Tidak ada istirahat yang namanya istirahat saat disiksa di dalam neraka. Terus menerus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami berikan kepada jemaah sekalian. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Wallahu a'lam.
Baik, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Ya. sebetulnya saya udah bertanya lewat chat. Cuma tadi akhirnya Pak Ustadz juga udah menjelaskan. Ya. Saya bertanya begini Pak Ustadz. Bila saya berdosa, besar ataupun kecil, apa pasti akan masuk neraka? Dan kemudian bagaimana caranya agar terhindar dari masuk neraka meskipun sekejap? Tadi itu Pak Ustadz sudah jawab. Baik. Kemudian satu lagi Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa apabila kita mempunyai sahabat atau teman yang beriman, kemudian kita misalnya ada yang masuk neraka, itu temannya itu bisa menyelamatkan atau menarik supaya dia keluar dari neraka. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagus pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah setiap teman, saudara itu bisa memberi syafaat? Ini namanya syafaat kepada penduduk neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Baik. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah syafaat ini sudah pernah kita jelaskan bahwasannya seseorang baik itu teman, keluarga dari penduduk surga ataupun orang-orang yang berhak yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, itu pada dasarnya bisa memberi syafaat kepada orang lain. Namun tentunya dengan syarat-syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ya, orang yang memberi syafaat itu mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Kalau tidak mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat, maka dia tidak bisa memberi syafaat. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang diberi syafaat itu mendapatkan izin pula dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak semua orang yang misalnya setiap orang itu bisa mendapatkan syafaat, tidak seperti itu. Syaratnya adalah orang yang diberi syafaat itu harus mendapatkan izin pula dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini kita dapat pahami ya, meskipun setiap manusia itu bisa memberi syafaat dan mendapat syafaat, maka ini sifatnya adalah umum. Ada ketentuan yang khusus, yaitu adalah izin untuk pemberi syafaat dan yang diberi syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun siapa yang bisa mendapatkan syafaat itu ya tentunya hanya dari kalangan orang-orang beriman saja. Kalau selain orang-orang beriman, maka mereka tidak bisa mendapatkan syafaat dari siapapun. Ya, karena syarat untuk mendapatkan syafaat itu adalah tadi salah satunya adalah termasuk orang-orang beriman. Mau memberi syafaat kepada Fir'aun yang nggak bisa. Karena apa? Allah menyebutkan ya fala tanfa'uhumus syafa'atus syafi'in. Ya, orang-orang kafir itu mereka tidak bisa mendapatkan manfaat syafaat dari yang lainnya. Ya. Jadi syarat bagi orang yang mau mendapat syafaat itu adalah pertama mereka harus termasuk ahlu tauhid ataupun orang-orang beriman, seperti itu. Adapun dari kalangan orang beriman, kalau Allah mengizinkan dia mendapatkan syafaat, semoga ini menjadi keistimewaan tersendiri. Apakah syafaat itu dari nabi ataupun dari orang-orang saleh ataupun dari keluarga yang saleh ataupun dari malaikat dan lain sebagainya, sumber pemberi syafaat itu banyak sekali, seperti itu. Semoga ini yang menjadi motivasi kita semua tadi untuk memperbanyak sahabat yang saleh agar mereka bisa memberi syafaat kepada kita kala di yaumil akhir nanti. Wallahu a'lam. Ya. Baik, saya tambahkan sedikit terkait dengan orang yang mendapatkan manfaat dari syafaat itu kondisinya berbeda-beda.
Ada yang pertama, orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka sudah merasakan siksa neraka, mereka baru mendapatkan syafaat, kemudian mereka diangkat. Nah, ini mereka mendapatkan manfaat meskipun sudah dimasukkan ke dalam neraka. Adapun yang kedua, yaitu adalah orang yang mendapatkan syafaat setelah mereka mendapatkan vonis masuk ke dalam neraka. Jadi belum sempat dimasukkan ke dalam neraka, mereka mendapatkan syafaat sehingga mereka tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ataupun kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi kondisinya itu berbeda. Ada yang sudah istilah orang itu adalah kadung masuk neraka, kemudian mereka mendapat syafaat sehingga mereka diangkat dari neraka. Ada yang sudah divonis masuk ke dalam neraka namun mereka mendapat syafaat sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka, ataupun syafaat yang lainnya diringankan saat melintasi sirat, diringankan saat di padang mahsyar dan lain sebagainya, mendapatkan keringanan saat di akhirat karena sebab syafaat seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dari Ibu siapa? Ibu Sri Pak Ustadz. Oh baik Bu Sri, baik silahkan Ibu. Pak Ustadz mau bertanya, ini amalan apa yang bisa membebaskan kita dari api neraka? Kemudian apakah mati syahid itu bisa membebaskan kita dari api neraka sehingga karenanya kita berdoa untuk bisa mati syahid, begitu Pak Ustadz. Baik. Ya, baik. Untuk amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka itu sangat banyak sekali. Intinya adalah bagaimana kita di dalam tadi yang terutama bagaimana kita di dalam memupuk rasa khasyah kita, khauf kita kepada Allah. Ini menjadi titik utama dari seluruh amalan-amalan yang ada. Karena kalau seseorang sudah takut kepada Allah, pastilah dia akan tunduk kepada Allah. Ya, wa man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzilah. Barang siapa yang sudah takut kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk mentaati perintah Allah, ya. Kemudian berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah, mentaati perintah-perintahnya. Ini secara umum, ya. Memupuk rasa takut kepada Allah itu adalah kunci utama seseorang terbebas daripada siksa neraka. Sebaliknya, yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang tidak memiliki memupuk rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, maka ini menjadi sebab utama seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tambahan yang lainnya adalah, ya, ada orang-orang yang mereka justru memilih neraka daripada surga, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Seluruh umatku itu pasti akan masuk ke dalam jannah Allah kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang enggan itu adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang mengikuti, mentaati aku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Namun barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Kemudian amalan yang bisa memasukkan seseorang di dalam jannah, apakah termasuk amalan mati syahid? Amalan mati syahid ini juga salah satu di antara amalan-amalan yang begitu besar, ya. Artinya adalah tidak semua orang yang mati syahid itu lantas langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus disertai dengan amalan-amalan yang lainnya. Berupa apa? Berupa keikhlasan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di dalam satu riwayat hadis juga disebutkan ada orang yang mati syahid
didatangkan pada hari kiamat, namun dia justru tidak dimasukkan ke dalam jannah, di dalam surga, namun dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Meskipun dia mati syahid, ya, namun niatnya saat mati syahid itu tidak ikhlas. Nah, ini catatan dalam masalah amalan berupa mati syahid. Meskipun secara umum mati syahid ini menjadi amalan yang besar yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan harus disertai dengan niat yang ikhlas, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Pak Ustadz. Wa iyyakum Bu Sri. Yang lain silahkan. Yang ingin bertanya silakan di unmute speakernya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Ya. Ini Ustaz, tadi orang musyrik, orang kafir tidak ada hisab, langsung dimasukkan ke dilempar ke dalam neraka, gitu Ustaz ya. Baik. Nah, terus nextnya bagi kita orang beriman, orang Islam yang mungkin masih serba terbatas semua, Ustaz. Kita mungkin sedekah terbatas, ibadah lain-lainnya juga terbatas. Kemudian kita dikatakan orang soleh juga masih cita-cita. Bagaimana agar nantinya kita bisa terlepas dari semua, Ustaz? Konsisten untuk menjaga konsistensi agar kita selalu tetap jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus juga dari Pak Ilham ini ya. Ya, baik. Perlu untuk kita fahami jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tidaklah kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala ya hanya semata-mata karena amalan kita saja, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tadkhulunal jannata bi amalikum." Ya, sesungguhnya kalian itu tidak masuk ke dalam surga Allah hanya berdasarkan semata-mata amalan kita saja, ya. Melainkan apa? Kita ini masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi sebab utama kita dimasukkan ke dalam surga Allah itu adalah berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata amalan kita. Mengapa demikian? Tadi sebagaimana yang Pak Ilham sebutkan, kita ini kalau mau mengandalkan amalan kita itu untuk membeli surga itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Ya, sudah banyak lalainya. Kemudian saat kita mengerjakan amalan-amalan kita banyak kekurangannya, ya. Maka hal ini benarlah apa yang menjadi sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita ini masuk ke dalam surga Allah itu bukan semata-mata karena amalan kita saja, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula banyak orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, masukkan ke dalam surga dan bebaskan dari neraka, itu pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan semata-mata amalannya, seperti itu. Maka oleh karena itu dari sini kita harus memahami ketika kita merasa banyak sudah beramal, maka jangan sampai kita merasa sudah banyak beramal. Justru hendaknya kita terus merasa bahwasanya amalan kita ini masih sedikit dan sedikit, ya, sehingga kita tidak merasa bangga terhadap amalan kita, seperti itu. Dan dari sini juga kita akan memupuk rasa roja kita, pengharapan kita kepada Allah, meskipun amalan yang telah kita lakukan itu sudah banyak, namun kita merasa takut, ya,
bahwasanya amalan saya ini apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan kita senantiasa memupuk rasa khauf, rasa roja kita, pengharapan kita kepada Allah agar amalan-amalan kita ini yang sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dengan motivasi ini, maka ya meskipun amalan yang kita lakukan itu sedikit dan bahkan mungkin banyak dirusak dengan berbagai hal-hal yang merusak, maka kita akan senantiasa optimis untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang perlu untuk kita lakukan, yang perlu untuk kita upayakan itu adalah bagaimana kita mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, yang lain mungkin atau sudah cukup? Tafadhol. Saya rasa udah Ustadz, silahkan ditutup Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa hadirin yang semoga dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apa Ustaz? Ya, bagaimana? Silahkan. Ini terjadwal atau gimana Ustaz yang ini? Oh ya, insya Allah kajian ini terjadwal setiap Sabtu pekan pertama, seperti itu. Sabtu pekan pertama. Sebulan sekali Ustaz ya? Sebulan sekali, betul. Sebulan sekali. Ya. Seperti itu. Baik, insya Allah nanti kalau ada undangannya saya sebarkan, Pak. Ya, ditunggu Ustaz. Tunggu. Baik, Pak. Keren. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar menjadi wawasan ilmu kita saja, melainkan semoga bisa menghasilkan amalan-amalan yang saleh. Hendaklah kita ya lari daripada api neraka ya sebagaimana ya kita ya lari dari singa yang begitu menakutkan ya, yang mengancam kehidupan kita, seperti itu. Sehingga terbayang di dalam kehidupan keseharian kita betapa mengerikannya gambaran neraka itu melahirkan sifat khasyah di dalam hati kita, sehingga melahirkan amalan-amalan yang saleh sehingga kita selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan ketaatan dan senantiasa menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Dan akhirnya saya akhiri kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak.